Selamat datang di podcast Cerita Misteri 126. Podcast seputar misteri dan pengalaman horor. Di Teror Hantu Rumah Baru part 5 dan part terakhir. Setelah mengetahui jika kejadian semalam yang Mbak Melati alami hanya mimpi semata, kini Mbak Melati merasa lega. Setelah obrolan telepon dengan suaminya berakhir, kini Mbak Melati pun bergegas pergi mandi. Setelah selesai mandi, kini Mbak Melati mulai kembali beres-beres rumah seperti umumnya ibu rumah tangga lainnya sambil menunggu tukang sayur keliling seperti biasanya. Tidak lama setelah Mbak Melati beres-beres rumah, kini suara tukang sayur keliling mulai terdengar menawarkan dagangannya. Setelah dirasa suara tukang sayur keliling mulai dekat dengan rumah, kini Mbak Melati bergegas pergi menghampiri tukang sayur bersama ibu-ibu lainnya untuk membeli beberapa persediaan dapur yang sudah mulai habis. Di tengah obrolan membeli sayur, kini muncul seorang ibu-ibu yang rumahnya kebetulan tidak terlalu jauh dengan rumah yang Mbak Melati tinggali. "Mbak Melati ya?" tanya ibu-ibu itu ke Mbak Melati. "Iya Bu, kebetulan stok sayur di rumah mulai habis," jawab Mbak Melati. "Oh iya Mbak, Mbak Melati sudah menempati rumah itu berapa minggu Mbak?" tanya kembali ibu-ibu itu. "Kurang lebih sudah hampir 2 mingguan ini Bu." "Iya Mbak, selama 2 minggu ini Mbak Melati sama keluarga belum pernah mengalami kejadian-kejadian yang aneh apapun kan Mbak?" "Iya Bu, aman kok." Mbak Melati gak usah dengerin Bu Mawar emang suka aneh-aneh kalau ngomong. "Iya Bu," sambil tersenyum balas Mbak Melati. Singkat cerita, kini Mbak Melati sudah di rumah kembali. Dengan perkataan Bu Mawar tadi, kini Mbak Melati mulai kepikiran apa sebenarnya yang dimaksud Bu Mawar tadi, pikirnya. Tak terasa setelah seharian ngurus rumah dan anak, kini malam kembali tiba. Kini kembali suami Mbak Melati mengabari Mbak Melati kalau malam ini lembur lagi karena tugas kerjaan yang masih banyak dan harus segera selesai besok hari, dan menyuruh Mbak Melati untuk tidur duluan, tidak usah menunggu. Setelah obrolan telepon dengan suaminya selesai, kini Mbak Melati bergegas menuju kamar anaknya untuk beranjak tidur. Baru saja beberapa beranjak tertidur, kini tiba-tiba terdengar seperti suara pintu yang diketuk. Dengan sedikit ngantuk, kini Mbak Melati beranjak bangun dari tempat tidur dan berjalan menuju pintu depan. Seperti biasanya sebelum membukakan pintu, Mbak Melati selalu mengintip terlebih dahulu dari balik gorden untuk memastikan apakah suaminya yang pulang atau tetangga. Saat Mbak Melati mengintip dari balik gorden, sungguh apa yang Mbak Melati lihat membuat bulu kuduk berdiri serta badan lemas dan kaki tidak bisa digerakkan. Sosok yang Mbak Melati lihat dalam mimpi semalam kini beneran terlihat berdiri sedikit membungkuk ada di depan pintu rumahnya. Seketika Mbak Melati jatuh dan tak sadarkan diri. Tamat, nantikan keseraman cerita detailnya di bagian rebon.